Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam. Insya Allah. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam. Judul asli, As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisyam. Pengarang, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al-Muwafiri Muhakik, Said Muhammad Allaham. Penerbit, Danjel Fikr, Beirut 1415 Hijriah atau 1994 Masehi. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam. Penerjemah, Fadli Bahri, LC. Setting, Jayengkusuma. Desain sampul, Batavia Adve. Cetakan pertama, Rabiul Tsani 1421 Hijriah atau Juli tahun 2000 Masehi. Penerbit, Darul Falah Pol. Box 7816 Jat. CC 13340 Jakarta Timur. Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. All right reserve. Hak terjemahan dilindungi undang-undang. Pengantar penerjemah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi junjungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amma ba'adu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puncak keteladanan. Pembaca yang budiman, berbicara tentang sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbicara tentang kepribadian di puncak keteladanan dan kesempurnaan. Beliau figur qudwah, teladan, dalam segala hal. Beliau figur qudwah seorang pemuda yang jujur dan bersih, tidak terkontaminasi kehidupan jahiliyah yang menjadi kultur umum di masyarakatnya. Beliau figur qudwah seorang pedagang yang mampu menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis dengan bersih dan sehat dari segala manipulasi dan kecurangan. Beliau figur qudwah seorang suami yang mampu menjalankan peran-peran kesuamian dengan sempurna. Beliau figur qudwah seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya dan peduli dengan kemaslahatan mereka. Beliau figur qudwah seorang tetangga yang concern menjaga kerukunan kehidupan ketetanggaan. Beliau figur qudwah seorang majikan yang ramah terhadap pembantu-pembantunya. Beliau figur qudwah seorang sahabat yang memberikan ketentraman kepada sahabat-sahabatnya. Beliau figur qudwah seorang pengemban risalah ilahiyah yang tangguh dan pantang menyerah terhadap tekanan yang menderanya. Beliau figur qudwah seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, dan sabar dalam menghadapi berbagai tipe rakyat yang dipimpinnya. Dan figur-figur qudwah lainnya. Ini tidak mengherankan, karena Allah Ta'ala sendiri yang menangani tarbiyah, pembinaan beliau, pensucian beliau, pendidikan beliau, dan penjagaan terhadap beliau, karena Allah Ta'ala berkehendak menyiapkan beliau menjadi figur qudwah untuk semua manusia, dan menjadi cerminan dari risalah ilahiyah yang beliau bawa, sehingga manusia dapat melihat dengan mudah dan gamblang apa sebenarnya muatan dakwah beliau, sebab apa yang beliau dakwahkan itu terjelma dan tersibgah, tercetak, dengan utuh dalam diri beliau. Inilah barangkali salah satu sebab dibalik kesuksesan dakwah beliau, dan kenapa beliau mendapat tempat di relung hati manusia. Kita kaum muslimin amat beruntung mempunyai figur qudwah dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita teladani. Karena siapapun orangnya membutuhkan figur qudwah untuk pembentukan kepribadiannya dan pendewasaan jati dirinya. Dan salah satu upaya untuk bisa menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah dengan mempelajari sirah beliau yang syarat dengan banyak sekali pelajaran berharga. Tujuan mempelajari sirah Nabawiyah. Kajian sirah Nabawiyah akan tetap menjadi kajian vital dan aktual sepanjang masa bagi manusia, kaum muslimin dan non-muslim, karena kajian sirah Nabawiyah bukan sekedar untuk mengetahui peristiwa-peristiwa historis dan kasus-kasus menarik semata seperti layaknya kajian tentang seorang tokoh, serta bukan sekedar dongeng atau legenda tanpa makna. Namun lebih dari itu, kajian sirah Nabawiyah adalah kajian untuk mendapatkan gambaran tentang hakikat Islam yang tercermin dalam diri pembawanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi,
Kajian sirah nabawiyah adalah kajian tentang Islam itu sendiri, dan kajian tentang penerapannya dengan benar karena penerapan Islam dalam kehidupan nyata tidak bisa dipisahkan dari penerapan pembawanya. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqhus Sirah menjelaskan secara rinci tujuan mempelajari sirah nabawiyah. 1. Untuk memahami pribadi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sisi-sisi kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapinya untuk menegaskan bahwa beliau bukan semata seorang yang terkenal genial di antara kaumnya. Namun sebelum itu, beliau seorang Rasul yang didukung Allah Ta'ala dengan wahyu dan taufik darinya. 2. Agar manusia mendapatkan gambaran keteladanan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan untuk mereka jadikan undang-undang dan pedoman hidup mereka. Tidak disangsikan lagi, bahwa jika manusia mencari salah satu keteladanan tertinggi dalam salah satu aspek kehidupan, ia pasti menemukannya di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas dan sempurna, karena Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai qudwah untuk seluruh manusia. 3. Agar manusia mendapatkan sesuatu yang dapat membantunya dalam memahami kitabullah, karena banyak di antara ayat-ayat Al-Quran baru bisa ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disikapinya. Pengantar penerjemah. 4. Dengan mengkaji sirah nabawiyah, seorang muslim dapat mengkoleksi sekian banyak pengetahuan Islam yang benar, akidah, hukum, dan akhlak, karena kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gambaran konkret tentang sejumlah prinsip dan hukum Islam. 5. Agar setiap dai memiliki contoh hidup tentang cara-cara pembinaan dan dakwah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dai, pemberi nasihat, dan pembina yang baik yang selalu mencari cara-cara pembinaan terbaik dalam beberapa tahapan dakwahnya. Di antara hal terpenting yang menjadikan sirah nabawiyah cukup untuk memenuhi tujuan di atas ialah bahwa seluruh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup seluruh aspek sosial dan kemanusiaan yang ada pada manusia. C. Proses penulisan sirah nabawiyah. Pada masa sahabat, kajian sirah nabawiyah diambil dari riwayat-riwayat yang disampaikan secara turun-temurun tanpa ada yang berusaha menyusunnya dalam satu buku khusus. Kendati sudah ada beberapa orang yang memperhatikan secara khusus sirah nabawiyah dengan rincian-rinciannya. Baru pada periode berikutnya, yaitu periode tabi'in, beberapa tabi'in mencoba menyusun buku sirah nabawiyah. Di antara nama-nama tabi'in yang bisa dicatat dalam hal ini ialah Urwah bin Az-Zubair yang meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah. Aban bin Utsman bin Affan yang meninggal dunia pada tahun 105 Hijriah, Wah bin Munabih yang meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah, Syurahbil bin Sa'ad yang meninggal dunia pada tahun 123 Hijriah, Ibnu Syihab Az-Zuhri yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah, dan Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm yang meninggal dunia pada tahun 135 Hijriah. Namun sangat disayangkan, sirah nabawiyah yang pernah mereka tulis itu lenyap, dan tidak ada yang tersisa kecuali beberapa bagian yang sempat diriwayatkan Imam At-Tabari. Kemudian muncullah generasi penulis sirah nabawiyah pada era berikutnya, seperti Ma'mar bin Rashid yang meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah, Muhammad bin Ishaq yang meninggal dunia pada tahun 151 Hijriah, dan Ziyad bin Abdullah al-Bakai yang meninggal pada tahun 183 Hijriah. Kemudian disusul generasi penyusun sirah nabawiyah berikutnya seperti Al-Waqidi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijriah, Ibnu Hisham yang meninggal dunia pada tahun 213 Hijriah, dan Muhammad bin Sa'ad penulis buku At-Tabakat yang meninggal pada tahun 230 Hijriah. Para ulama sepakat bahwa apa yang ditulis Muhammad bin Ishaq adalah data yang paling terpercaya tentang sirah nabawiyah. Tapi sangat disayangkan bahwa bukunya yang berjudul Ajmagozi termasuk buku yang musnah pada masa itu. Tetapi alhamdulillah, sesudah periode Muhammad bin Ishaq muncullah Abu Muhammad Abdul Malik yang terkenal dengan nama Ibnu Hisham.
La riwayatkan Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dengan berbagai penyempurnaan setengah abad sesudah penyusunan Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq. Jadi pada hakikat Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang ada di tangan pembaca adalah duplikat dari Al-Maghazi Ibnu Ishaq dengan berbagai tambahan dan penyempurnaan oleh Ibnu Hisham. Oleh karena itu, Anda tidak usah heran jika membaca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini banyak sekali menemukan kata-kata. Ibnu Ishaq berkata, karena Ibnu Hisham mengambil dari buku Ibnu Ishaq yang berjudul Al-Maghazi dan As-Siyar. Ibnu Khalqan berkata, Ibnu Hisham adalah orang yang menghimpun sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari buku Al-Maghazi dan buku As-Siyar karangan Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham menyempurnakan kedua buku tersebut dan meringkasnya. Buku itulah yang ada sekarang, dan yang lebih terkenal dengan nama Sirah Ibnu Hisham. Selanjutnya, muncullah buku-buku Sirah Nabawiyah lain, sebagiannya menyajikan Sirah Nabawiyah secara menyeluruh. Dan sebagiannya memperhatikan segi-segi tertentu, seperti Al-Ashfahani dalam bukunya Dala'u an-Nubuwah, At-Tirmidzi dalam bukunya Asy-Syama'il, dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Zad Al-Jemat. D. Biografi Ibnu Ishaq. Nasab dan keturunannya. Dia adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Hiyar. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Ibnu Kausa dan Abu Bakar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa namanya yang sesungguhnya adalah Abu Abdullah Al-Madani Al-Qurashi. Dia juga merupakan budak Qais bin Makramah bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf. Kakeknya bernama Yasar yang berasal dari keturunan Ain et-Tamar. Itu merupakan nama sebuah daerah kuno yang dekat dari Anbar, sebelah barat Kufah. Tepatnya bersebelahan dengan padang pasir. Kaum muslimin dapat mengekspansi wilayah ini pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar pada tahun 12 Hijriah. Di bawah komandan pasukan Khalid bin Al-Walid. Di sebuah gereja Ain et-Tamar, Khalid bin Walid mendapatkan kakek Ibnu Ishaq ini berada di antara anak-anak yang menjadi tawanan di tangan Kisra, Raja Persia. Ada pula bersamanya itu kakek dari Abdullah bin Abu Ishaq Al-Hadrami An-Nahwi, serta kakek Al-Kalbi Al-Alim. Kemudian dibawalah mereka itu ke arah kiri menuju Madinah. Kelahiran dan kewafatannya, Ibnu Ishaq dilahirkan di kota Madinah, dan pendapat yang paling akurat menurut sejarah adalah bahwa dirinya dilahirkan pada tahun 85 Hijriah. Adapun tentang tahun kewafatannya, maka pendapat yang berkembang seputar itu adalah sekitar tahun 150 atau 153 Hijriah. Perbedaan tentang tahun kelahirannya ini tidak sampai 4 pendapat. Pertumbuhan dan kehidupannya, masa remaja dan muda Ibnu Ishaq dihabiskannya di kota Madinah, dan beberapa riwayat yang sampai kepada kami adalah bahwa di antara hal yang berhubungan dengan masa remajanya, jika apa yang disampaikan kepada kami ini memang berita dan kabar yang benar adalah seperti apa yang diceritakan dan dipaparkan oleh Ibnu An-Nadim bahwa seorang amir atau pemimpin Madinah diberitahu bahwasanya Muhammad, Ibnu Ishaq, adalah laki-laki yang suka memuja-muja wanita. Lalu sang amir memerintahkannya untuk menghadirkan Muhammad di hadapannya. Lalu memukulkan dengan pecut, kemudian melarangnya untuk duduk di masjid. Kemudian Ibnu Ishaq meninggalkan Madinah dan berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan menurut spekulasi kami adalah bahwa dia hijrah dan merantau ke Alexandria pada tahun 115 Hijriah. Alexandria merupakan tujuan perantauannya yang pertama. Lalu di tempat itulah beliau meriwayatkan beberapa hadis dari para ulama yang berasal dari Mesir. Di antaranya adalah Ubaidillah bin Al-Mughirah, Yazid bin Hubaib, Samamah bin Syafi, Ubaidillah bin Abu Ja'far, Al-Qasim bin Kasman, Serat Asakan bin Abu Karimah. Ibnu Ishaq meriwayatkan beberapa hadis dari para gurunya tersebut, hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang selainnya. Selanjutnya, ia kembali melanjutkan perantauannya ke Kufah, Al-Jazirah, Rai, Hirah dan Baghdad. Di Baghdad, menurut pendapat yang paling kuat ia memantapkan dirinya untuk mengakhiri perantauannya,
Kemudian ia bertemu dengan Khalifah Al-Mansur, dan membuat sebuah kitab bagi anaknya yang bernama Al-Mahdi. Sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya. Dan orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis darinya, lebih banyak berasal dari daerah ini, dibandingkan dengan orang-orang yang berada di daerah asalnya, yaitu Madinah. Bahkan pendapat yang tersebar luas adalah bahwa orang berguru hadis padanya yang berasal dari kota asalnya hanyalah Ibrahim bin Sa'ad. Beliau tinggal dan menetap di Baghdad hingga ajal menjemputnya, kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Haizran. Kedudukannya, sesungguhnya orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Ishaq mendapati bahwa dirinya merupakan orang yang berlebihan di dalam mengambil ilmu darinya. Ada pula yang berlebihan dalam memujinya. Maka Anda akan mendapati ulama yang agung seperti Imam Malik bin Anas dan yang lainnya, seperti Hisyam bin Urwah bin Zubair, keduanya bahkan mengeluarkannya dari daftar ulama ahli hadis. Orang yang benar dan dapat dipercaya, bahkan keduanya tidak memasukkannya ke dalam daftar tersebut karena menurutnya Ibnu Ishaq merupakan orang yang selalu berdusta dan berbohong. Ada pula orang-orang yang menuduhnya sebagai seorang penipu, sering berbicara tentang takdir, padahal takdir mutlak rahasia Allah, dan suka mengejek, dan juga meriwayatkan dari orang yang tidak sikah atau dapat dipercaya. Kemudian dia juga merupakan seseorang yang meriwayatkan syair dan memasukkannya ke dalam kitab yang dikarangnya. Dan dia juga adalah orang yang salah dalam hal menentukan keturunan atau nasab atau senang mencemarkan nama baik orang lain. Akan tetapi di balik itu semua, nanti Anda akan mendapati para imam dan alim ulama membeberkan testimoni tentang dirinya, seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Syu'bah bin Al-Hujaj, Sulyan Ats-Sauro, dan Ziyad Al-Bukai. Mereka percaya kepadanya dan tidak menuduhnya melakukan sebuah kedustaan dan tidak pula menuduhnya melakukan sesuatu yang buruk. Dan pada realitanya, bahwa orang-orang yang meriwayatkan darinya adalah bukan orang-orang yang tidak dapat mencapai tujuan, artinya mereka adalah orang-orang yang sukses dan mampu menggapai cita-cita mereka. Oleh sebab itu, maka Anda tidak mempunyai hak untuk mengatakan yang buruk tentang dirinya. Sesungguhnya kita semua tahu bahwasanya Ibnu Ishaq telah mencemarkan nama baik dan menyepelekan Imam Malik bin Anas, begitu juga tentang ilmunya. Dia berkata, "Datangkanlah sebuah kitab miliknya kepadaku, hingga aku dapat menilai dan memaparkan cacat dan aib yang ada di dalamnya. Aku adalah penilai buku-buku miliknya." Kemudian Malik pun mengujinya, dan meneliti serta mencari aib-aib lain yang dimilikinya. Kemudian menamakannya sebagai Dajjal, maka pada saat itu terjadi perang mulut di antara keduanya. Sebagaimana Hisyam bin Malik juga pernah murka dan marah kepada Ibnu Ishaq, karena ia mengaku bahwasanya dirinya, Ibnu Ishaq, pernah meriwayatkan dari istrinya, Hisyam. Sedangkan menurut Hisyam, bahwasanya periwayatan itu hanya dapat dilakukan dengan saling bertatap muka, dan dia, Ibnu Ishaq, telah menuduh istrinya telah saling berpandangan dengan orang lain. Sebenarnya di sini Hisyam lupa bahwasanya periwayatan itu dapat dilakukan dari balik tirai atau hijab, atau bisa jadi Ibnu Ishaq meriwayatkan dari istrinya itu pada masa kecilnya, karena umur istrinya pada saat Ibnu Ishaq sudah boleh meriwayatkan hadis itu tidak lebih dari 50 tahun, maka sesungguhnya umur istrinya tersebut lebih tua sekitar 37 tahun dibandingkan dengan Ibnu Ishaq. Dengan demikian maka diperbolehkan pada umur sekian seorang laki-laki meriwayatkan dari seorang wanita. Adapun apa yang dituduhkan kepada Ibnu Ishaq bahwasanya dirinya merupakan seorang pendusta, penipu dan selainnya, maka Al-Khatib Al-Baghdadi telah menyinggung masalah ini di dalam kitab miliknya yang bernama Tarikh Baghdad. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibnu Sayyid Anas di dalam kitabnya Uyun Al-Atsar. Keduanya membantah berbagai macam tuduhan dan penghinaan yang ditujukan kepada Ibnu Ishaq. Hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Adapun hal yang berhubungan dengan yang dituduhkan kepadanya bahwa dirinya adalah seorang penipu, orang yang selalu membicarakan tentang takdir, serta sering mengejek,
maka sesungguhnya hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak riwayatnya, karena sifat-sifat tersebut bukanlah merupakan kelemahan yang besar dan berpengaruh terhadap kebenaran periwayatannya. Sedangkan sifat penipu, mudalis, yang ditujukan kepadanya juga, maka tadlis, penghilangan jejak sumber informasi, itu banyak macamnya. Ada yang merusak dan ada pula yang tidak. Maka tidak boleh menuduh seseorang bahwa dirinya adalah seorang penipu secara mutlak, padahal mungkin saja dirinya hanyalah pernah berbohong dalam satu hal saja, tidak mencakup berbagai aspek, dan aib tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkannya dari sifat adilnya. Demikian juga dengan qadar atau takdir dan juga penghinaan yang mungkin pernah dilontarkannya. Kedua hal ini tidak dapat pula dijadikan alasan untuk menolak hadis-hadis yang diriwayatkannya dan tidak boleh merusak hal-hal baik lainnya yang terdapat di dalam dirinya. Dan benar saja, hal yang dituduhkan ini tidak dapat kita temukan di dalam kitab ini. Setelah itu, mereka mengemukakan pendapat mereka yang berisikan penolakan dan bantahan mereka terhadap kejelekan-kejelekan yang dituduhkan kepada Ibnu Ishaq. Mereka memaparkan penolakan dan bantahan tersebut satu persatu. Sebagaimana tuduhan yang dikemukakan oleh Maki bin Ibrahim bahwasanya dirinya meninggalkan segala hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan tidak menjadikannya sebagai referensi. Dan juga seperti perkataan Yazid bin Harun, bahwasanya dirinya meriwayatkan banyak hadis dari orang-orang Madinah. Akan tetapi manakala ia meriwayatkan sebuah hadis dari mereka yang mereka dapatkan darinya, yang dimaksud adalah Ibnu Ishaq, maka mereka akan bungkam. Sebagaimana pula yang dikemukakan oleh Ibnu Numair, sesungguhnya dirinya, Ibnu Ishaq, meriwayatkan hadis-hadis yang batil dari orang-orang yang tidak paham dan bodoh. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat miring tentang Ibnu Ishaq selain yang kami sebutkan ini, karena tidak mungkin kami paparkan dan kemukakan seluruhnya di sini. Lalu kami akan membantah apa yang dikatakan dan dituduhkan tersebut terhadapnya. Karena sesungguhnya pembicaraan tentang hal ini merupakan sesuatu yang tidak jelas, atau samar-samar, dan memperbanyak serta memperpanjang masalah, dan membahasnya akan sangat membosankan. Maka hal yang seharusnya kita lakukan adalah bahwa memuji dan mengapresiasi segala sesuatu yang telah diusahakannya itu lebih baik daripada sekedar menuduh yang bukan-bukan baginya. Keduanya, Khatib al-Baghdadi dan Ibnu Sayyid Anas, berkata, dalam bantahan keduanya terhadap apa yang dituduhkan kepada Ibnu Ishaq di atas. Adapun yang dikatakan oleh Maki bin Ibrahim, bahwasanya dirinya meninggalkan segala hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan tidak menjadikannya sebagai referensi. Dia beralasan bahwa dirinya mendengarnya meriwayatkan hadis-hadis tentang beberapa sifat, lalu tidak senang terhadapnya, padahal hal itu bukan merupakan perkara yang besar. Karena sesungguhnya sekelompok ulama salaf memberikan keringanan dalam meriwayatkan hal yang lebih berat lagi dari itu. Dan tidak perlu untuk mentakwil hal tersebut, khususnya apabila hadis tersebut mengandung suatu hukum atau perkara dan masalah yang lainnya, karena sesungguhnya hadis-hadis ini merupakan bagian dari hal ini. Sedangkan kabar yang dikemukakan oleh Yazid bin Harun, bahwasanya dirinya meriwayatkan banyak hadis dari orang-orang Madinah, akan tetapi manakala ia meriwayatkan sebuah hadis dari mereka yang mereka dapatkan darinya, yang dimaksud adalah Ibnu Ishaq, maka mereka akan bungkam. Dalam hal ini ia tidak menjelaskan mengapa alasan mereka bungkam dan tidak menanggapi hadis yang diriwayatkannya, dan apabila ia tidak menyebutkan alasannya, maka itu berarti ia tidak mengemukakan sesuatu lain selain hanya dugaan dan prasangka semata, dan kami tidak akan dapat memutuskan bahwa keadilan seseorang yang didapatkan dari hasil prasangka semata itu merupakan sebuah aib dan cacat. Selanjutnya, tentang pendapat Ibnu Numair, sesungguhnya dirinya, Ibnu Ishaq, meriwayatkan hadis-hadis yang batil dari orang-orang yang tidak paham dan bodoh. Maka kalaulah ia meriwayatkan hadis bukan kepada orang yang sikah dan adil, maka berarti ia memperkeruh masalah dengan menuduh apa yang ada di antaranya dan orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya. Adapun jika di dalam dirinya terdapat sifat sikah dan adil,
maka perkara keburukan yang dimiliki oleh orang-orang yang diduga bodoh itu harus ditujukan kepada diri mereka, dan jangan disangkut pautkan kepada dirinya. Selanjutnya ada lagi tuduhan yang dilontarkan kepada Ibnu Ishaq bahwasanya ia meriwayatkan beberapa syair, lalu mendatangkan syair-syair tersebut, kemudian diminta untuk memasukkan syair-syair tersebut ke dalam kitab sirahnya, walhasil ia pun menerima permintaan tersebut. Keadaan yang sesungguhnya adalah bahwa hal ini merupakan hak pribadi Ibnu Ishaq, jika dia tidak berada di dalam proses periwayatan dan penyampaian riwayat, maka ia boleh dikatakan salah dalam menyajikan pengetahuannya dengan menggunakan syair. Akan tetapi, ia menerima syair-syair tersebut dari guru-gurunya, baik itu syair yang baik ataupun yang buruk. Dan seandainya Ibnu Ishaq mengikuti perasaannya dan menempatkan dirinya sebagai kritikus syair, maka ia akan meringkas kitabnya karena terlalu banyak dugaannya tentang riwayat-riwayat yang maudhu atau dibuat-buat. Dan akan sedikit pula orang-orang yang berkonsentrasi dalam mengkaji kitab sirahnya. Sepeninggalnya, tahun demi tahun. Dan apabila kita telah selesai membahas hal ini tentang kehidupan Ibnu Ishaq, maka kita tidak akan mendapati di hadapan kita ungkapan yang lebih baik dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Adi menutup pembahasan ini, ketika dia berkata, dan seandainya Ibnu Ishaq tidak memiliki kelebihan dan keutamaan apapun, kecuali bahwasanya dirinya hanya mendapatkan perintah untuk menulis kitab dari raja. Yang tidak akan mungkin didapatkan darinya bahwa dia menyibukkan diri dengan membahas peperangan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibangkitkan dirinya menjadi rasul, serta kelahiran dirinya ke dunia ini. Niscaya keutamaan dan kelebihan ini lebih berhak disandang oleh Ibnu Ishaq. Dan sungguh hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya telah tersebar luas di jagat raya ini, maka aku tidak mendapati bahwa hadis yang diriwayatkannya tersebut dihukumkan sebagai hadis yang dhaif atau lemah. Adapun apabila terdapat kesalahan di sana-sini, maka itu merupakan suatu hal yang wajar dan sering dialami pula oleh yang lainnya. Para ulama dan imam-imam yang sikah pun tidak ada yang bertolak belakang dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Imam Muslim mengeluarkan hadis yang diriwayatkannya dalam bab pembaiatan, begitu pula dengan Imam Bukhari yang menguatkan hadis tersebut di beberapa tempat. Begitu juga ada imam-imam lainnya yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Biografi Ibnu Hisham. Bernama Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Abu Ayyub al-Humairi. Ada pula sebagian riwayat yang menghubungkannya kepada kabilah Muafir bin Yafur, mereka itu merupakan suku atau kabilah yang besar. Kemudian sebagian besar dari mereka merantau dan berimigrasi ke Mesir. Ada juga yang mengatakan bahwa dirinya termasuk suku Zuhal, serta ada pula yang mengemukakan bahwa dirinya berasal dari suku Sadus. Tidak ada seseorang pun yang dapat memastikan dan memaparkan alasannya secara rinci dan detail. Sebenarnya ini merupakan sebuah resiko yang wajar dihadapi dan diterima oleh orang yang suka berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain. Dia tidak hidup bersama keluarganya dan berada di tengah-tengah mereka. Lalu keluarganya juga di samping ini bukan merupakan sebuah keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi dan selalu dicari dan dijaga manusia dan tidak pula diburu periwayatannya. Pertumbuhannya tumbuh dan berkembang di Basrah, kemudian pindah dan merantau ke Mesir. Demikianlah beberapa riwayat yang sampai kepada kami, dan tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Ibnu Hisham pernah tinggal kecuali di kedua negara ini. Akan tetapi, kami mengira bahwasanya perjalanan hidup Ibnu Hisham tidak hanya di kedua negara ini saja, khususnya pada masa di mana ilmu berkembang dan disampaikan secara sima, atau mendengarkan langsung, dan pada saat itu banyak sekali orang-orang merantau hanya untuk mencari ulama guna menuntut ilmu dari mereka. Kelahiran dan kematiannya. Pendapat tentang tempat dan tahun kelahiran Ibnu Hisham tidak hanya terpaku pada satu pendapat saja. Oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa dirinya meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah.
Dan ada pula kelompok lain yang berpendapat bahwa Ibnu Hisyam menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 213 Hijriah. Apabila berita tentang kewafatannya saja mempunyai beberapa versi pendapat, maka wajar kiranya jika tidak ada orang tahu pasti tentang tempat dan tanggal kematian orang yang suka merantau ini. Pendapat yang sangat mendekati kebenaran adalah bahwa dirinya mengunjungi negara lain dulu sebelum akhirnya tinggal di Mesir. Oleh karena itu, maka jadilah hari kelahiran Ibnu Hisyam sebagai rahasia yang terkubur dalam catatan sejarah. Kedudukannya. Ibnu Hisyam merupakan seorang ulama yang mahir di bidang nahwu dan bahasa Arab. Bahkan Imam Az-Zahabi dan Ibnu Katsir pernah memberitahukan bahwasanya ketika Ibnu Hisyam datang ke Mesir, dirinya pernah bergabung dan berkumpul bersama Imam Syafi'i, lalu keduanya sangat menguasai dan pandai sekali dalam membuat syair-syair Arab. Akan tetapi menurut kami, ini merupakan pendapat yang sangat asing dan jauh dari kebenaran, karena kami tahu bahwa pada saat Ibnu Hisyam menukil beberapa syair dari Ibnu Ishaq di dalam kitab ini, banyak sekali syair yang ditulisnya dengan salah, serta ia tidak dapat mengungkapkan syair tersebut dengan pendapatnya sendiri, seraya berkata, "Demikianlah seorang ulama menceritakan dan meriwayatkan kepada kami di dalam sebuah syair." Ia hanya dapat menukil syair itu dari orang lain, dan tidak mampu mengungkapkan perasaannya ke dalam bait-bait syair. Peninggalannya, Ibnu Hisyam merupakan seorang pengarang buku, dia mengarang banyak sekali kitab dalam beberapa bidang. Oleh karenanya, maka ia mempunyai buku-buku lain selain kitab yang berkaitan dengan syarah Ibnu Ishaq. Di antara buku-buku itu adalah Syarhu Mawaqa'a fi Asyar As-Sair Minal Garib, At-Tijan li Marifah Muluk Az-Zaman, dan kitab ini baru diterbitkan baru-baru ini. Beberapa hal di atas merupakan pemaparan singkat kami tentang pribadinya. Kami pun telah membahas beberapa hal yang menyangkut dirinya pada pembahasan seputar berita dan cerita mengenai sejarah dan biografinya. Dia merupakan seorang ahli biografi dan sejarah, yang berkontribusi menyelesaikan kitab Sirah Ibnu Ishaq, dan menisbatkan kitab tersebut kepada dirinya. Pada akhirnya kitab ini pun terkenal dengan namanya, dan kelebihan serta dedikasinya pada kitab tersebut, tidak kalah dari Ibnu Ishaq pula. Inilah yang dapat kami persembahkan. Setelah kami menunjukkan usaha kecil kami dalam kitab sirah ini, kami pun akan mempersembahkan juga cetakan yang kedua darinya dalam formulasi yang menarik ini. Dengan harapan agar kami bisa menjadi orang yang selalu dekat dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekati kebenaran. Kepakaran Ibnu Hisyam. Ibnu Hisyam adalah ulama pengemban ilmu. Ia pakar tentang nasab dan nahwu, gramatika bahasa Arab. Ia mempunyai buku tentang nasab orang-orang Himyar dan raja-raja yang bernama At-Tijan. Buku tersebut ia riwayatkan dari Wahb bin Munabbih. Wafatnya Ibnu Hisyam. Ibnu Hisyam meninggal dunia di Al-Fustat, Mesir pada tahun 213 Hijriah. Abu Said Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus berkata, Ibnu Hisyam meninggal dunia pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 218 Hijriah atau Mei tahun 834 Masehi. Pada pembaca yang budiman, inilah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam lengkap dengan semua peristiwa di dalamnya. Silahkan Anda berkreasi mengambil hikmah sebanyak mungkin daripadanya, karena Ibnu Hisyam menyusun buku sirah ini dengan apa adanya dan utuh. Mudah-mudahan peningkatan pemahaman tentang Sirah Nabawiyah menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meluruskan pemahaman keislaman kita, dan menguatkan semangat untuk meniru Nabi Teladan. Amin. Jakarta, 2 Rabiul Tsani 1421 Hijriah. Fatli Bahri, LC 1 Mukadimah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, Taha Abdurrauf Sa'ad, halaman 12.